Pemirsa, Malaysia akan total lockdown besok. Seluruh kegiatan benar-benar akan dibatasi. Bagaimana kebijakan ini memengaruhi warga negara Indonesia yang berada di sana dan bagaimana pemerintah memberi pengawasan kepada seluruh WNI di Malaysia? Kita berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Excellency Hermono, terima kasih bergabung bersama kami. Pak Hermono, Malaysia akan total lockdown besok. Sebenarnya bagaimana kondisi real di Malaysia saat ini terkait dengan penanganan COVID-19, Pak Hermono? Ya, memang kalau kita lihat data minggu lalu, memang angkanya kan meningkat tajam ya, sampai dua hari lalu itu sampai 9.000. Nah, ini rekor tertinggi ya. Tapi dalam 2 hari terakhir ini sempat turun ke 6.999, kemudian hari ini pun turun lagi ke 6.200 sekian ya. Nah, memang ini terlalu tinggi ya, masih dianggap terlalu tinggi sehingga tidak ada pilihan lain. Pemerintah Malaysia menetapkan akan memberlakukan lockdown mulai besok ya. Iya. Pak Hermono, kondisi warga negara kita sendiri yang saat ini bekerja di Malaysia, apakah semua bisa dipantau oleh kedutaan besar, Pak? Kalau semua tentu nggak bisa ya, karena kan kita tahu bahwa PMI kita di Malaysia itu kan besar sekali ya. Kita perkirakan ada sekitar 2,5 juta ya untuk seluruh Malaysia. Namun demikian, kita juga memiliki berbagai macam sarana untuk memantau atau memonitor keadaan mereka melalui media sosial, melalui ormas-ormas. Dan sejauh ini saya lihat tidak ada kepanikan yang luar biasa, dan juga ini tentu sudah ada pengalaman sebelumnya, dan kita juga pastikan bahwa pemerintah akan tetap hadir bila mana ada hal-hal yang memerlukan intervensi dari pemerintah seperti diperlukannya bantuan sembako dan lain-lain. Ya, Excellencies, ini karena jumlah warga kita 2,5 juta di sana itu luar biasa banyak ya. Apakah memang ada perlakuan khusus dari pemerintah kerajaan Malaysia dengan warga negara kita di sana melalui komunikasi dan koordinasi dengan KBRI terkait untuk bagaimana memastikan mereka bisa dalam kondisi aman selama di sana, Excellency? Ya, selama ini memang dalam masa pandemi ini kita selalu juga berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia, kemudian dengan imigrasi. Intinya kita memiliki hubungan baik dengan institusi-institusi di Malaysia. Dan seperti pengalaman tahun yang lalu, manakala kita melakukan operasi bantuan sembako, itu pun selalu dikawal oleh kepolisian Malaysia. Dan untuk tahun ini pun tentu kita akan meminta bantuan pengamanan dan juga untuk memastikan kelancaran kepada polisi di Raja Malaysia. Insya Allah akan berjalan lancar lah, Mas Doni. Iya, ini pertanyaan penting tapi harus dijawab, Excellency, terkait dengan warga negara Indonesia yang dalam tanda petik ilegal yang bekerja di Malaysia ini. Apakah perlakuan dan perlindungannya masih sama, Pak? Gimana nih? Ya, memang bagi mereka yang ilegal atau tidak memiliki dokumen tentu memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki dokumen. Karena yang tidak memiliki dokumen itu pada umumnya atau banyak di antara mereka tidak memiliki majikan yang tetap. Nah, bagi mereka yang tidak memiliki majikan tetap, inilah yang kita berikan prioritas karena pasti akan terdampak lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki dokumen. Hanya persoalannya kan kita tahu bahwa sebagian besar pekerja migran kita di Malaysia ini kan justru tidak berdokumen. Ini yang justru menjadi tantangan tersendiri, terutama mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Ini tentu akan kehilangan mata pencaharian mereka selama masa lockdown berlaku. Betul. Ini akan menjadi prioritas kita. Iya, Excellency, ini menariknya ketika kemudian pekerja-pekerja Indonesia yang bekerja di sektor informal ini kemudian bekerja atas nama korporasi, apakah bisa dilakukan pendekatan dari kedutaan besar kita atau melalui mekanisme yang berlaku dari pemerintah kerajaan Malaysia sendiri, sehingga pekerja kita walaupun ilegal statusnya tetapi melalui pendekatan korporasi atau perusahaan tempat mereka bekerja bisa tetap mendapatkan fasilitas, Pak Hermono? Kalau dia bekerjanya di misalkan di perkebunan ya atau di perusahaan-perusahaan, tentu ini lebih aman ya karena ada majikannya. Yang paling rentan adalah mereka yang tidak memiliki majikan tetap. Yang di sektor informal ini yang paling rawan karena mereka tentu di saat lockdown ini akan berhenti aktivitasnya, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan otomatis mereka pun tidak memiliki penghasilan di saat-saat lockdown ini. Nah, ini yang memang sangat rentan ya bagi warga kita yang
ilegal dan bekerja di sektor informal tanpa ada majikan yang tetap. Ini yang cukup rentan lah ya. Iya, ini kekhawatiran satu bertambah lagi Pak Hermono ketika kemudian ada warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia dan statusnya ilegal, apakah mereka ada jaminan untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas rumah sakit misalnya, Excellency? Kalau mereka terkena COVID katakanlah ya, itu otomatis akan ditangani oleh pemerintah Malaysia ya. Dalam hal ini biaya pun ditanggung oleh pemerintah Malaysia. Tetapi kalau penyakitnya penyakit yang non COVID itu mereka harus menanggung sendiri karena sebagai ilegal tentu tidak memiliki asuransi ya. Nah ini kita juga banyak jumpai mereka-mereka yang memang tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mendapatkan perawatan. Disinilah KBRI dan juga beberapa ormas melakukan intervensi tentu secara selektif kepada mereka-mereka yang betul-betul tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pengobatannya. Tapi ini kita lakukan sangat selektif ya dan bekerja sama dengan ormas-ormas. Iya, Pak Hermono, bagaimana mekanisme warga negara kita di sana ketika ingin melakukan pengaduan ke kedutaan besar kita? Mekanisme salurannya apakah sudah disiapkan, Pak? Sudah, jadi kita memiliki berbagai macam saluran ya, termasuk telepon hotline, kemudian sosial media seperti Facebook, dan saya sendiri juga punya Facebook yang ini paling ramai diakses oleh masyarakat kita. 24 jam harus aktif terus ya Pak ya? 24 jam. Selain itu kita juga, yang penting Mas Dodi, kita juga punya kerjasama yang sangat baik dengan ormas-ormas yang ada di Malaysia. Setidaknya ada 40 ormas lah yang selama ini sangat membantu KBRI menjadi saluran pengaduan-pengaduan masyarakat kepada KBRI. Ya, Pak Hermono, apakah ada mungkin ide atau wacana KBRI bisa menginisiasi penyiapan fasilitas kesehatan di kedutaan besar kita di Malaysia, khususnya nih buat WNI yang statusnya bekerja secara ilegal, Pak, karena ada ketakutan atau kekhawatiran ketika kemudian mendapatkan fasilitas dari kerajaan Malaysia setelah sembuh kemudian dipulangkan ke tanah air. Komentar Anda gimana, Pak? Ya, selama ini kita belum ini, karena pertama untuk membuka rumah sakit, kemudian harus tenaga medis dan lain-lain, tentu biayanya pun tidak sedikit ya. Dan kita tahu bahwa jumlah PMI kita yang ada di Malaysia ini kan besar sekali dan tersebar. Kalau kita buka, katakanlah ada fasilitas di Malaysia, di Kuala Lumpur, tentu yang lain-lain bagaimana ya. Jadi memang tidak terlalu visible. Yang lebih visible barangkali adalah dengan bantuan-bantuan keuangan kepada mereka yang ada di rumah sakit. Artinya kita memberikan subsidi lah ya untuk biaya pengobatannya. Ya. Kalau membuka rumah sakit saya kira saat ini belum visible ya dengan kondisi. Ya, Pak Hermono, persiapan untuk lockdown total besok dari kerajaan Malaysia yang bisa kemudian KBRI teruskan kepada WNI kita di sana secara langsung, persiapan-persiapan apa saja Pak yang bisa dilakukan Pak? Pertama, kita sudah membuka sistem informasi yang lebih luas ya, dan kita pastikan staf-staf kita akan melayani baik itu langsung kepada KBRI. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan masyarakat ormas ya, dengan ormas-ormas, dengan paguyuban, dan mereka pun kita berikan hak lah berikan kesempatan untuk menampung apabila ada masyarakat di lingkungan mereka memerlukan bantuan keuangan atau bantuan logistik lah ya. Dan dari sisi logistiknya kita pun sudah siap. Dalam kondisi lockdown kita sudah siap mendistribusikan logistik itu mulai hari Kamis. Jadi sekarang ini kita memang sedang kerja maraton untuk mempersiapkan pendataan dan juga mekanisme pendistribusiannya. Insya Allah kita siap lah Mas Doni untuk membantu warga kita yang dalam kondisi rentan ini. Ya, insya Allah. Ekscelensi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada warga negara kita yang saat ini di Malaysia untuk menyiapkan diri besok total lockdown, Pak? Ya, pertama tentu kita harap selama lockdown ini akan ada pemeriksaan dari kepolisian akan jauh lebih ketat dibandingkan masa hari-hari biasa. Jadi mohon kepada warga kita untuk betul-betul mematuhi SOP selama lockdown berlaku, karena ini sanksinya akan berat. Kemudian apabila memerlukan bantuan dari KBRI, silakan menghubungi ormas yang mereka pada umumnya sudah tahu, dan juga dapat menghubungi langsung KBRI. Dan juga yang paling ramai adalah Facebook pribadi saya pun selalu terbuka untuk mereka. Silakan disampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka. Jadi kita terbuka lah ya. Iya, Pak Hermono, nama Facebook Bapak apa Pak? Facebook pribadinya Pak?
Dubes Hermono KL. Dubes Hermono KL ya. Boleh kami share kepada Dubes penontonnya ya. Pak ya? Boleh, silakan. Itu selalu terbuka untuk publik. Memang itu untuk publik. Baik, baik. Ekscelensi, terima kasih sudah bergabung dan diskusi bersama kami di Prime Time. Tetap jaga kesehatan Pak Hermono. Terima kasih Mas. Terima kasih. Jaga kesehatan Selamat juga. sore. Baik, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur, Hermono. Pemirsa,